Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau berdoa sebelum renungan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kami diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Roh Kudus, beri kami hikmat dan pengertian supaya kami boleh mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Berkati kami percaya Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kita mau belajar 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dikatakan di sini, janganlah padamkan roh. Ya, roh di sini adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, waktu murid-murid Yesus dibaptis Roh Kudus kurang lebih 2000 tahun lalu, itu berupa lidah-lidah api, Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus itu berupa lidah-lidah api, itu ada di Kisah Para Rasul ya Bapak Ibu ya. Kitab Kisah Para Rasul, bahwa dikatakan Roh Kudus itu lidah-lidah api. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bahwa Roh Kudus itu ada beserta kita. Karena Roh Kudus itu roh yang keluar dari Bapa yang diutus ke bumi untuk memenuhi orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus inilah Roh Kudus yang menghibur, yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, yang menginsafkan dunia, Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus ini berperan penting dalam diri orang-orang percaya sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, bahwa seharusnya kita ini ditolong dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu luar biasa Bapak Ibu ya. Saya dalam hidup saya Bapak Ibu ya, kalau Roh Kudus suruh berbahasa roh selama 2 jam, ya berbahasa roh aja Bapak Ibu ya. Belajar seperti itu. Disuruh doa puasa Bapak Ibu. Kita belajar mentaati Bapak Ibu. Walaupun keadaannya sulit Bapak Ibu ya. Karena dari sekecil itu saya nggak bisa diam Bapak Ibu. Karena ada ADHD, attention deficit hyper disorder Bapak Ibu ya. Jadi kurang bisa diam. Karena saya sering keluar rumah, ya Bapak Ibu, terkadang kalau disuruh sesuatu diam di rumah Bapak Ibu ya agak sulit. Karena Bapak Ibu, kalau hidup bersama Roh Kudus kita belajar taat. Karena tanpa Roh Kudus, ya hidup kita itu sepertinya di luar Yesus. Dan di luar Yesus kita seolah-olah tidak berbuat apa-apa Bapak Ibu. Ya, makanya dalam kehidupan kita, jangan sampai kita melihat bahwa kehidupan kita ini di luar pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu. Nah, ini enggak mudah Bapak Ibu ya. Dan kita lihat bahwa kehidupan kita ini kita juga perlu belajar firman Tuhan. Nah, di dalam belajar firman Tuhan juga kita baca Alkitab Bapak Ibu, atau baca buku rohani ya Bapak Ibu. Kita juga perlu pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti Bapak Ibu ya. Dan juga beri hikmat. Kadang orang baca itu hanya baca tapi tidak mengerti Bapak Ibu ya. Seringkali tidak ada hikmat yang didapat Bapak Ibu ya. Nah, kita merenungkan firman pun juga gitu. Roh Kudus punya peranan penting. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran yang menuntun ke dalam seluruh kebenaran Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus juga menginsafkan dunia, menginsafkan manusia tentunya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada firman Tuhan yang menegur kita, jangan sampai kita ditegur terus-menerus. Ya, kalau kita ditegur oleh Roh Kudus terus-menerus, ya, tapi kita seringkali nggak mau bertobat Bapak Ibu ya. Itu juga mendukakan Roh Kudus. Ya. Nah, mendukakan Roh Kudus itu sebenarnya gini Bapak Ibu.
kita seringkali nih seperti anak nakal. Ditegur terus, ditegur. Nggak tobat-tobat Bapak Ibu. Udah tobat, berbuat lagi Bapak Ibu. Nah itu seringkali kita sudah mencapai mendukakan Roh Kudus Bapak Ibu. Mari kita belajar Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu roh yang lembut. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu roh yang lembut, roh yang mau menolong kita Bapak Ibu ya. Tidak ada maksud jahat dari Roh Kudus untuk kehidupan kita. Semua yang Bapak lakukan untuk kita, dia punya rancangan yang membawa damai sejahtera, rancangan yang indah, penuh harapan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka itu Bapak Ibu, kita belajar hari demi hari Bapak Ibu. Seringkali orang terlalu sibuk kehidupannya, terlalu banyak khawatir. Itulah yang seringkali Bapak Ibu tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Nah, khawatir itu membuat kita terlalu fokus dengan perkara-perkara dunia, sehingga lupa dengan Roh Kudus Bapak Ibu, yang menolong dan memimpin kita. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita mau belajar bahwa Roh Kudus itu ingin kita bersekutu dengannya. Roh Kudus ingin bekerja melalui hidup kita. Ya, Bapak Ibu, tidak mudah Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar. Saya pernah Bapak Ibu dulu Tuhan suruh ke rumah sakit Bapak Ibu ya. Doakan orang sakit di kelas 3 di satu rumah sakit Bapak Ibu. Saya pikir saya nggak kenal orang, bagaimana bisa mau doain orang sakit Bapak Ibu. Tapi saya belajar taat. Di situ saya doakan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Padahal saya nggak kenal Bapak Ibu. Tapi saya belajar untuk berdoa Bapak Ibu, doakan orang sakit. Nah itulah yang Tuhan mau, bahwa kita belajar taat Bapak Ibu. Nah kita mau belajar supaya Tuhan ingin bekerja melalui hidup kita Bapak Ibu ya. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya orang yang boleh dikata introvert Bapak Ibu ya. Tidak mau berkenalan dengan orang lain. Ya lebih baik berdiam diri, pergi sendiri kemana gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya belajar Bapak Ibu untuk mentaati. Ya, kita tidak mau seperti anak-anak Allah yang nakal Bapak Ibu ya. Kita mau belajar jadi anak-anak Allah yang taat kepada Roh Kudus dan pimpinan Tuhan Yesus juga. Ya, mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami. Beri kami hati yang baru setiap hari, yaitu hati yang taat. Kami mau belajar untuk pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari kami dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami. Kami tidak mampu taat tanpa kasih karunia-Mu. Roh Kudus jamah kami, supaya kami semakin hari semakin belajar seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus taat sampai mati. Kami mau belajar Roh Kudus, bahwa kami tidak mau jadi anak Allah yang nakal. Kami mau belajar dari anak Allah yang taat seperti Tuhan Yesus. Seumur hidup kami belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Roh Kudus, biarlah semakin hari kami mau belajar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, amin.